Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kita sudah tersambung bersama dengan anggota Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat, Mas Wildan Hasan. Assalamualaikum Mas Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syifa. Sehat Mas Wildan? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Syifa. Iya. Untuk kegiatan agenda dakwah dari MUI Pusat atau juga MUI Kota Bekasi apa saja, Mas? MUI Kota Bekasi masih berlangsung ya pendidikan kader ulama setiap Jumat dan Sabtu itu. Juga MUI TV juga terus berproduksi. Kemarin ada beberapa acara yang diliput juga oleh kawan-kawan. Bareng Dakta pula yang acara di ICMI, Islamic Center. Kalau Komisi Pengkajian dan Litbang, hari Ahad kemarin tanggal 14 kita coba memaknai kemerdekaan bangsa dengan sebuah kajian bedah buku. Alhamdulillah lancar, sukses. Kita banyak tercerahkan oleh pemateri Rizky Lesus kemarin. Untuk MUI Pusat, saya kira di lembaga dakwah khusus belum ada agenda khusus pula, belum ada kegiatan yang diagendakan selain masih dalam bentuk kajian-kajian informal gitu. Oke. Begitu, Mbak Syifa. Itu agenda-agenda yang sudah rutin ya dilaksanakan. Nah, sebelum kita ke topik pagi ini, saya juga ingin meminta tanggapan dari Mas Wildan. Nah, kita kehilangan sosok, kalau bagi Mas Wildan mungkin beliau adalah sahabat, guru, orang tua, apalah itu ya. Karena kita tahu betul bagaimana kedekatan Mas Wildan dan Ustadz Murhali Barda ketika bersama-sama menggawangi dakwah di Radio Dakta ini. Ya, pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu kepada almarhum. Beliau seorang pejuang, seorang aktivis dakwah yang luar biasa, wafat di hari kemerdekaan tanggal 17 kemarin. Kita doakan beliau husnul khatimah, diterima segala amal soleh, diampuni segala kehilafan beliau. Pertama kali berkenalan dengan beliau tentu saja saya saat bergabung dengan Dakta sekitar 2005 akhir. 2005 akhir beliau sudah berada di Dakta bersama 3 sekawan lah di antara kalangan Ustadz muda saat itu ya, seperti Ustadz Murhali, Ustadz Anwar Ansori Mahdum, Ustadz Abu Akilan. Lebih kurang 3 Ustadz muda saat itu 2005 ya. Kalau saya kan bukan Ustadz, baru lulus kuliah, masuk ke Dakta, lalu kemudian belajar kepada 3 beliau ini, 3 guru ini. Ada Ustadz senior tentu saja sebelum itu, ada Habib Hasan Al-Mahdali, ada Ustadz Farid, Ustadz dan lain-lain sebagainya ya. Ustadz Salim Indani gitu. Nah, dari 3 Ustadz muda ini telah mendahului kita, ya, Ustadz Abu Akila, Ustadz Murhali Barda, semoga Allah memanjangkan usia dan kebaikan Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Kita perlu banyak ilmu dan bimbingan dari beliau. Nah, Ustadz Murhali Barda ini jelas beliau orang yang saya anggap urat takutnya udah putus gitu. Ada banyak kegiatan nahi munkar ya. Kita jarang mendapati ada ustadz, ada ulama yang khusus menekuni bidang dakwah nahi munkar. Karena kalau bidang dakwah amar ma'ruf itu banyak orang bisa. Amar ma'ruf itu resikonya tidak terlalu besar gitu, memerintahkan dan mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau nahi munkar, melarang, mencegah orang dari keburukan dan kejahatan, itu resikonya besar. Nah, tidak banyak orang memilih opsi nahi munkar ini, dan salah satunya yang memilih ini adalah Ustadz Murhali Barda. Kita ikuti betul bagaimana sepak terjang beliau dalam menangani masalah kristenisasi, aliran sesat, kezaliman, kemunkaran, dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak salah pernah disebut oleh Sabili itu dalam covernya sebagai singa Bekasi, kalau tidak salah. Itu pernah muncul dulu. Dan ini perlu kita teladani keteguhan beliau dalam bernahi munkar ini, beramar ma'ruf nahi munkar.
ada banyak sekali tentu saja kesan yang sangat baik dari beliau kita ketika bersama-sama di Radio Dakta. Orangnya sangat egaliter gitu. Beliau tidak di Menara Gading. Beliau bisa bergaul dengan siapa saja gitu, bisa bercanda dengan siapa saja. Tentu saja setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, tapi kalau kita dianjurkan untuk berbicara tentang yang baik-baik gitu. Nah, saya tidak mengetahui kekurangan beliau. Gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman yang yang lucu sama beliau itu ketika awal-awal dikenal istilah bekam gitu. Bekam itu beliau yang pertama kali memperkenalkan bekam di karyawan Dakta saat itu. Dan saat itu belum pakai jarum gitu. Saat itu masih pakai silet. Jadi kalau kita mau dibekam rasanya ingat ke lubang buaya gitu. Di film G30 SPK. Ternyata memang harus punya keahlian khusus gitu. Karena pertama kali dibekam, terus yang terbayang adalah silet. Saya waktu itu pingsan itu. Pertama kali dibekam itu oleh Ustadz Burhali Bakarda. Sebenarnya pingsannya bukan karena dibekamnya, tapi karena rasa takutnya itu. Nah, saya kira beliau orang sangat sederhana, datang rutin untuk mengisi kajian di Radio Dakta dengan pakaiannya juga yang khas. Lalu kemudian di akhir-akhir kehidupan beliau Allah berikan musibah, beliau sakit gitu. Dan itu mudah-mudahan menjadi penggugur dari kehilapan beliau, jadi penambah pahala beliau. Dan saya kira kita kehilangan seorang sosok yang punya keteguhan, punya kekuatan untuk membela kebenaran, menjaga akidah umat. Dan lagi-lagi kita yang diistilahkan oleh Pak Nasir adalah patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Setiap ulama wafat, setiap ustadz guru kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapati pengganti yang siap gitu untuk melanjutkan dakwah beliau-beliau tersebut. Dan tentunya juga termasuk Ustadz Burhali Bakarda. Siapa sosok yang akan menggantikan orang seperti Ustadz Burhali Bakarda ini? Nah, mudah-mudahan Dakta, mudah-mudahan kita semua bisa mengkader tokoh-tokoh yang siap berjuang totalitas gitu untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Begitu Mas Syifa. Kita ingat betul kasus Ciketing dan patung 3 mojang ini jadinya Mas Wildan ya. Betul sekali, kita ikutin betul itu. Saya kira kalau tidak ada sosok seperti beliau itu kasus itu mungkin masih bergulir sampai saat ini. Gitu. Baik. Jadi memang Allah selalu pilihkan untuk setiap kejadian itu orang-orang yang terpilih, Mas Syifa. Baik, Mas Wildan, pagi ini kita akan membahas terkait dengan makna kemerdekaan. Kita bicara setiap tahunnya memperingati HUT kemerdekaan, tapi di sisi lain, sudahkah sebetulnya kita ini merdeka? Dan tentu tidak hanya peran pahlawan, ulama berperan sangat besar dalam kemerdekaan Republik ini. Ya, itu kan hampir seperti makna hijrah ya. Hijrah itu artinya kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah SAW berhijrah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib saat itu, untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki kondisi. Nah, setelah kemudian menaklukkan kota Mekah di kemudian hari, itu kan beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Jadi perpindahan fisik itu sudah nggak ada lagi. Dimanapun umat Islam berada, dia punya tanggung jawab dakwah di situ, dia punya tanggung jawab untuk menjadi muslim yang baik di situ gitu. Maka hijrah itu dimaknai secara substansial, yakni perpindahan kondisi mentalitas, kondisi alam pikiran, kondisi keilmuan, dan kondisi-kondisi yang sifatnya bukan lagi physically gitu. Dari belum baik menjadi baik, dari baik menjadi makin baik, dari belum benar jadi benar, dari benar semakin kokoh dia dalam kebenaran. Nah, itu makna hijrah. Jadi sama seperti kita merdeka, kita memang sudah merdeka dari penjajahan fisik gitu, dan kita sudah berteguh hati tidak akan lagi terjajah secara fisik. Tapi apakah kemudian kita sudah merdeka dari keterjajahan yang sifatnya esensial gitu, sifatnya substansial, tidak physically lagi, tidak materi lagi? Apakah pikiran kita sekarang sudah merdeka dari penjajahan?
mentalitas kita sudah merdeka dari penjajahan. Politik kita, ekonomi kita, budaya kita, sosial kita, gitu. Dan lain-lain pendidikan kita, apakah sudah benar-benar merdeka dari penjajahan? Siapa tahu barangkali kita secara politik kita masih punya mentalitas terjajah. Secara ekonomi kita juga masih terjajah. Dalam bidang pendidikan kita juga masih terjajah. Artinya dalam materi-materi pendidikan, kurikulum pendidikan, pendekatan pengajaran, dan lain-lain sebagainya, kita masih mengadopsi konsep-konsep pendidikan, cara-cara pengajaran yang tidak sesuai dengan jiwa dan jati diri bangsa. Hingga kita akhirnya punya mentalitas terjajah gitu. Jadi kita masih selalu terjebak kepada simbol, kepada ritual gitu. Ritual dengan perlombaan-perlombaan yang saya kira kalau para pahlawan kita hadir saat ini gitu, perlombaan makan kerupuk, perlombaan ini dan itu gitu. Apakah mereka akan tersenyum bahagia atau tersenyum kecut, kita nggak tahu gitu. Dengan lomba-lomba yang tiap tahun menjadi tradisi kita laksanakan di 17 Agustus sebagai peringatan kemerdekaan. Bergembira ria tentu saja itu tidak dilarang, malah bagus sebagai tanda syukur nikmat. Tapi apakah itu bentuk paling esensial dari syukur nikmat atas kemerdekaan kita selama ini gitu? Tentu ini harus difikirkan matang-matang karena kita selalu bersyukur nikmat dalam bentuk-bentuk yang terlihat setiap 17 Agustus. Ada peringatan penaikan bendera merah putih, sore harinya penurunan, ada upacara-upacara. Apakah kemudian kondisi bangsa ini, kondisi umat ini dari tahun ke tahun jadi makin baik atau tidak gitu? Kalau kita lihat tagline-nya, kemerdekaan kita sekarang ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu artinya kan bangsa kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Karena kalau kondisinya baik-baik saja, tagline Dirgahayunya nggak mungkin begitu. Berarti kita ada persoalan, ada problem. Ini udah bagus kita jujur akan kondisi kita. Maka kita ingin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kan dalam rumus Al-Quran itu kan sudah jelas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ditambah kenikmatan itu. Nah, kita merasa dari tahun ke tahun kondisi bangsa kita dari dulu tentu saja bukan hanya dari pemerintahan sekarang ini, tidak semakin baik kondisi politik kita, kondisi ekonomi kita, kondisi teknologi kita gitu. Ini artinya berarti kita tidak tepat bersyukur gitu. Cara bersyukur kita tidak tepat gitu. Ada yang salah dengan bersyukur kita gitu. Yang nampak secara kasat di hadapan kita praktek-praktek bersyukur kita itu dari tahun ke tahun. Karena kalau bersyukur kita tepat, bersyukur kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu udah pasti gitu. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji, gitu, mustahil. Sifat mustahil dari Allah. Allah akan ingkar janji. Maka pasti akan ditambah kenikmatan kita, akan ditambah kesejahteraan kita, keamanan kita, kejayaan kita sebagai bangsa ini, sebagai umat ini. Tapi kalau begitu-begitu saja, berarti ada yang salah dengan cara kita bersyukur selama ini. Begitu Mbak Syifa. Iya. Jadi seperti apa sebetulnya di tengah kondisi seperti sekarang ini kita memaknai ya, kemerdekaan yang dilaksanakan setiap tahun ya Mas? Itulah yang dikatakan oleh Pak Nasir ya dalam tulisan beliau, jangan berhenti atau jangan terhenti tangan mendayung. Nanti harus membawa hanyut gitu. Justru ujian kita ini, kata beliau, ini kemerdekaan inilah gitu. Jadi kita belum selesai. Proklamasi kemerdekaan itu hanya satu fase dari bagian perjalanan bangsa. Memang dulu perjuangan kemerdekaan ratusan tahun lamanya berharap kita meraih kemerdekaan. Tapi kan itu bukan tujuan akhir. Karena berbangsa ini tidak selesai dengan hanya kita telah memproklamirkan sebagai negara yang merdeka, lalu menjadi negara yang berdaulat. Kata beliau, bergembira, berbahagia, bersukacita, itu boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan lalu kemudian melenakan kita akan tugas-tugas yang masih banyak di hadapan kita. Gitu.
itu ibarat kata beliau seorang panglima perang kalau selesai di satu front peperangan itu kan harus merapihkan lagi barisan, menertibkan lagi barisan, dievaluasi lagi. Karena nanti akan ada peperangan berikutnya gitu. Jadi jangan merasa kita udah menang lalu kemudian kita berleha-leha tiba-tiba kita digempur habis gitu. Maka kata beliau, itu kalau kita kemudian merasa proklamasi ini sebagai akhir perjuangan, selesai kita, itu ibarat orang yang mendayung di tengah danau, dia merasa udah nyampe ke tepi gitu, padahal dia masih di tengah, dan dia hentikan dayungannya. Nah itu akibatnya dia akan diseret oleh arus, yang kemudian akan membawanya ke tepi yang justru dia tidak inginkan, atau justru berbahaya gitu. Jadi kata beliau, bagaimana kalau kita bisa lepas dari jeratan arus yang bahaya itu, dayung lagi, hayuh lagi, karena kita memang belum sampai. Coba setelah kemerdekaan ini, memangnya kita sudah semuanya baik-baik saja kata beliau. Perhatikan itu kemiskinan di sekitar kita, kebodohan. Bayangkan setelah kemerdekaan itu kan kita sebenarnya nggak punya modal apa-apa untuk membangun itu. Apalagi kemudian Belanda datang lagi, gonceng Nika untuk agresi militer yang kedua itu. Sampai kemudian Bung Karno memerlukan minta fatwa jihad ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena bingung dengan cara apa lagi ini melawan Belanda, pemenang perang dunia kedua bersama Inggris datang lagi ke Indonesia gitu, ke negeri kita. Maka yang bangkit lagi ya kemudian umat Islam untuk membebaskan kembali dari upaya penjajahan ulang gitu. Jadi kata beliau, kondisi-kondisi setelah kemerdekaan ini yang akhirnya kok orang malah jadi tidak seperti bergembira gitu, kok orang nggak melihatnya kayak putus asa, tidak seperti dulu penuh optimisme sebelum kemerdekaan. Justru setelah kemerdekaan kok orang jadi malah aneh gitu. Nah kata beliau ini akibat kita sudah merasa sukses, sudah merasa selesai gitu. Orang akhirnya menghitung jasa lagi, pengorbanannya pengen dihargai lagi gitu. Nah kata beliau enggak begitu. Justru hakikat dari peringatan kemerdekaan bangsa itu adalah kita melanjutkan perjuangan di bidang-bidang yang memang dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. Pendidikan, ekonomi, politik yang baik, dan lain-lain. Karena kalau tidak itu kita hadapi, maka potensi untuk terjajah kembali itu terbuka lebar. Itu Mas Yupa. Baik, Mas Wildan, terakhir apa yang bisa menjadi pesan di Jumat Berkah ini? Agar kita sebagaimana hari ini adalah hari di mana diproklamirkannya kemerdekaan, saat itu hari Jumat pula, tanggal 9 Ramadan, maka bagian dari yang diberikan sebagai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di Jumat ini adalah kita harus betul-betul mampu untuk merekonstruksi pemikiran kita. Apabila kita merasa bahwa dari tahun ke tahun kita tidak semakin membaik, kita ingin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka harus kita perbaiki cara bersyukur kita. Cara bersyukur yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cara bersyukurnya benar, cara bersyukurnya disukai oleh Allah, maka tahun depan kita akan jauh lebih baik daripada tahun ini dan tahun-tahun belakangan gitu. Maka insya Allah kita cari itu, renungkan itu, cara bersyukur seperti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur itulah yang kita lakukan, maka dipastikan tahun depan kondisi kita akan lebih baik, akan lebih cepat pulih kita, akan lebih kuat kebangkitan kita. Itu Mas Syifa. Amin. Mas Wildan, terima kasih waktunya bersama Dakta pagi ini. Terima kasih Mas Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian tadi rekan Dakta kami bersama dengan anggota lembaga dakwah khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat Wildan Hasan.